Haleluya, 12 kali. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11 berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. 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 Shalom sidang jemaat Tuhan sekalian. Selamat beribadah pada hari ini dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara terus boleh berdatang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan terus lebih lagi memuji Tuhan dan menyembah Tuhan.
Siapkan hati saudara, kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Tuhan memberkati peribadahan saudara. Waktu selanjutnya saya silakan kepada yang memandu ibadah kita. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita semua bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing bersama dengan saudara dan anak-anak, mungkin orang tua kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Saya percaya walaupun kurun dari 9 minggu akhir-akhir ini kita telah beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun sukacita kita. Khususnya pada hari ini kita wajib bersukacita karena kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita bersukacita bahwa Tuhan kita telah mati, bangkit dan dinaikkan ke duduk di sebelah kanan Allah. Seperti yang ditulis pada Yohanes pasal 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan sebab itulah aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya percaya kita semua bersyukur karena kita telah disediakan tempat di surga oleh Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kenaikannya memberkati dan memulihkan kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Boleh kita akan memuji Tuhan kita akan meninggikan Dia yang telah naik pada hari ini. Boleh kita semua boleh memuji Dia dengan sepenuh hati kita. Kita akan pujian dan mengatakan tinggikan dirimu. Biarlah kita semua boleh memuji Tuhan kita. Dimanapun kita berada, kita percaya pada saat hari ini Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Ya Allah. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Boleh kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita akan meresapi kenaikan Tuhan kita pada hari ini. Kita percaya Dia Tuhan yang layak ditinggikan, Dia Tuhan yang layak disembah. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh kita katakan, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Katakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita akan masuk ke doa syafaat kita akan mempersiapkan hati kita. Karena kita tahu seperti yang ditulis pada Efesus pasal yang ketiga ayat 20, doa melakukan jauh yang lebih banyak dari yang kita pikirkan. Kita akan membawakan doa syafaat kita ke dalam Tuhan. Kita akan pokok-pokok doa yang kita akan doakan adalah kita akan mengucap syukur, kita akan meminta ampun kepada Tuhan atas sepekan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Philadelphia. Kita akan berdoa untuk wabah COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk tenaga medis yang telah berjuang. Kita akan berdoa untuk TNI Polri yang telah menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita juga akan berdoa untuk keluarga Bapak Gembala. Kita juga akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Terlebih lagi kita akan secara khusus untuk berdoa untuk kesembuhan dari adik Ibu Helian, Bapak Ahin, dan Ibu Elia. Kita juga akan berdoa bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kita akan membuka suara hati kita akan membuat suara kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, segala pujian syukur kami menaikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini kami semua dapat masih diberikan kesempatan Bapak untuk datang untuk menyembah-Mu Bapak, untuk melaksanakan ibadah kenaikan Yesus pada pagi hari ini. Yesus, kami tahu Bapak pada hari ini, pada sepekan ini Bapak kami telah melakukan banyak kesalahan Bapak. Engkau boleh menyucikan kami, boleh mengampuni setiap dosa kami, agar semua kami dapat layak untuk
menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Kami juga berdoa Bapa agar Tuhan boleh sudi untuk mencucikan kami sehingga kami semua layak untuk hadir ke hadirat-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk segenap jemaat GKMI Philadelphia, baik untuk jemaat sekolah minggu, jemaat remaja, pemuda, jemaat dewasa dan orang tua, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati mungkin kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan Bapa, pendidikan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk COVID-19 yang pandemi yang sedang melanda dunia ini Bapa, yang sedang melanda 2020 Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Sesuai dengan waktu Tuhan, biarlah pandemi ini dapat cepat berlalu Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, terlebih untuk Bapak Jokowi Bapa, untuk boleh beliau dapat diberikan hikmat daripada Engkau Bapa, agar semua tindakan preventif yang hendak beliau ambil dapat sesuai dengan hikmat daripada Engkau Bapa, agar dia dapat memimpin negeri ini untuk menjadi negeri yang lebih maju Bapak, juga dapat menyelesaikan masalah perekonomian yang timbul akibat dari pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak, tak lupa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, para ilmuwan yang sedang berusaha mencari obat untuk COVID-19 ini. Kami percaya Bapak, Engkau yang akan terus memberikan mereka kesehatan, Engkau yang akan memberikan mereka hikmat Bapak, karena kami percaya Yesus Tuhan yang akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu Bapak. Kami berdoa Bapak untuk terlebih lagi untuk keluarga Bapak Gembala Yesus, biarlah Engkau yang memberkati setiap pelayanannya, pekerjaannya, untuk Bapak Gembala, Ibu dan anak-anaknya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus, untuk pelayanan dari saat ini sampai selama-lamanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati Bapak, rencana masa depan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap pergumulan yang tidak kami dapat kami sampaikan satu persatu Bapak, pergumulan setiap jemaat GKMI Philadelphia Bapak, mereka yang sedang bergumul masalah ekonomi, PHK, pemotongan gaji ataupun studi, semua kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan kami sesuatu yang cukup untuk bahkan berkelimpahan Bapak, yang Kau janjikan kepada kami Bapak. Biarlah kami tidak mengalami kemunduran iman, tapi boleh lewat pandemi ini kami semua semakin kuat Bapak, saling menguatkan Bapak dalam iman, dan tali silaturahmi juga tidak akan putus antara kami Bapak. Kami akan saling menguatkan. Kami berdoa semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami juga secara khusus berdoa Bapak untuk kesembuhan dari adik Ibu Henlian, Bapak Ahui, dan Ibu Elia yang sedang berobat juga Bapak. Kami serahkan, biarlah Engkau boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan, dengan bilur-bilur daripada Engkau boleh menyembuhkan mereka Bapak, lewat perantara obat Bapak. Kami percaya Engkau yang dokter dari segala dokter, Engkau yang akan mendengarkan setiap seruan kami Bapak untuk menyembuhkan kedua jemaat kami ini Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua keluarga besar jemaat GKMI Philadelphia Bapak, yang mungkin tidak ada di Pontianak ataupun di Jakarta ataupun di luar negeri. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah setiap kami dimanapun kami berada Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga, biarlah Tuhan yang selalu memberkati, biarlah Tuhan yang selalu menuntun agar kami semua dapat berjalan di jalan tempat yang Tuhan inginkan Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk TNI Polri yang sedang menjaga keamanan kesejahteraan kami semua Bapak. Mereka yang sedang di luar sana menjaga kondusifnya jalan dan tempat-tempat di negeri kami Bapak. Kami berdoa bila Tuhan yang mengetahui pengorbanan mereka Bapak, Tuhan yang selalu memberikan mereka kesabaran agar mereka dapat melakukan yang terbaik Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat yang berulang tahun pada hari ini Yesus, pada minggu ini yang sedang berulang tahun. Kami ingin berdoakan mereka Bapak, biar mereka boleh bersyukur bahwa mereka boleh ditambahkan usia 1 tahun lagi Bapak, bersama-sama dengan Tuhan Bapak. Kami serahkan supaya mereka juga dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang mengasihi-Mu, pribadi yang melakukan segalanya atas dasar Tuhan Bapak, dengan melakukan sepenuh hati untuk melayani-Mu lebih lagi Bapak. Kami juga serahkan seutuhnya Bapak untuk komisi-komisi di tempat ini Bapak, baik komisi sekolah minggu, komisi umum, pemuda-pemudi Yofi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah komisi ini yang sedang berusaha mencari cara untuk dapat melakukan ibadah online yang lebih asik lagi, kami serahkan semuanya Bapak. Setiap ide-ide yang diberikan agar semua dapat menyatakan kerajaan-Mu di tempat ini Yesus.
Inilah doa kami Tuhan, maaf jika doa kami terlalu memaksakan kehendak kami Bapa, tapi kami percaya Yesus, Engkau Tuhan yang menyempurnakan doa kami, Engkau Tuhan yang akan mendengarkan doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan doa kami seperti doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Masih bersuka cita, amin. 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 Saya rasa semuanya pasti bersuka cita, khususnya pada hari ini Yesus telah hari kenaikan Kristus. Kita nggak boleh kelihatan sedih, kita harus bersuka cita. Kita boleh bersuka cita dimanapun kita berada, di rumah masing-masing kita juga harus bersuka cita. Karena apa? Karena kita semua itu adalah lebih dari pemenang. Boleh kita semua bertepuk tangan, kita akan pujian, kita memuji Tuhan, kita katakan lebih dari pemenang. Boleh semua boleh bertepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita pujian ini, semua boleh bangkit berdiri, kita akan pujian ini sekali lagi. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, musuh tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tangannya semua. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ruang firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu mungkin ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan, saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke ruang firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat pujian dengan sayap-Mu. Boleh kita semua boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Kita wangi pujian dikatakan. Kita wangi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita wangi pujian dari awal. Katakan firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bagi hambanya saya persilakan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah sumber segala sumber berkat, kami datang kepadamu pada saat hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur sampai dengan saat ini kemurahan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib buat kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini, sehingga pada saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari kami bersama-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa buat pemeliharaan-Mu, buat lawatan-Mu. Dan saat ini kembali kami boleh bersekutu menyembah Allah. Dan terlebih lagi pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kami boleh teringat, kami boleh diingatkan kebenaran firman Allah bahwa Engkau ada di muka bumi ini ya Tuhan untuk mengasihi kami. Karena itu Tuhan kami serahkan waktu ini. Kami percaya roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Baik hamba-Mu, baik sidang jemaat-Mu ya Tuhan.
di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa Allah hadir, jamahan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau menyerahkan hati kami pribadi lepas pribadi. Kiranya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami rindu sekali Tuhan hari ini. Lawatanmu hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu sekali ya Tuhan. Firman-Mu dinyatakan. Sehingga melalui firman Tuhan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah Roh Kudus itu kiranya saat ini juga menyertai kehidupan saudara. Hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara masing-masing. Tuhan memberkati sidang jemaat sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang juga mengasihi Tuhan. Hati saya bersuka cita sekali hari ini. Walaupun mungkin secara langsung saya tidak bisa bertatap muka dengan sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Tapi hati saya merasakan sukacita yang luar biasa. Kalau hari ini bisa menjumpai saudara kembali dalam acara ibadah online pada hari ini. Saya percaya sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Saudara dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara ada dalam lawatan Tuhan. Saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berarti mengingatkan kembali, mendekatkan kembali bagaimana saudara dan saya memiliki hubungan yang teramat manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut untuk dalam peribadahan kita, saya rindu sekali kita akan mendasari ibadah kita dengan kebenaran firman Allah. Saya rindu sekali mengajak sidang jemaat Tuhan sekalian untuk kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama pada hari ini untuk mendasari renungan firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati bersama-sama. Kita akan membuka firman Allah bersama-sama yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, kita akan membaca kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan bahwa perikopnya berkata rumah Bapa. Ayat yang ke-1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ketika kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah sidang Jumat Tuhan sekalian yang hari ini boleh membaca firman Allah. Saudara, lebih berbahagia adalah yang melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan hari ini. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan satu tema, yaitu makna kenaikan Yesus ke surga. Melalui ayat firman Tuhan ini ternyata saya pribadi disingkapkan satu kebenaran firman Allah. Ternyata ketika Yesus naik ke surga ada sebuah arti yang sangat besar. Yang hari ini saya coba temukan satu tema, yaitu makna dari kenaikan Yesus ke surga. Untuk kita memaknai kenaikan Yesus ke surga, Yesus mengungkapkan satu pernyataan di awal pasal 14 ayat yang pertama. Dan hendaknya firman Allah itu menjadi hidup di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara bisa memaknai benar apa itu makna kenaikan Yesus Kristus. Kalau firman itu hidup, kalau firman itu nyata, kalau firman itu berkarya dalam hidup saudara, saudara akan memaknai atau akan menikmati benar makna daripada firman Allah itu sendiri. Termasuk hari ini, yaitu makna dari kenaikan Yesus ke surga. Saya percaya Tuhan Yesus bukan tidak maha tahu. Saya percaya Yesus itu mengetahui saat ini kondisi saudara. Saya percaya Tuhan Yesus itu tidak tidur. Saya percaya Yesus hadir, dan kehadirannya itu nyata dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di tengah-tengah kondisi seperti saat-saat ini, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Bapak Ibu, bagaimana saudara bisa merasakan tidak gelisah kalau saudara tidak ada firman? Kalau firman itu tidak hidup dalam kehidupan saudara. Yang berkata ini siapa? Tuhan Yesus. Dia Allah yang menyatakan firman itu. Dia Allah yang berbicara. Dia roh yang luar biasa. Dia pencipta alam semesta. Dia yang menjadikan saudara. Dia yang menjadikan saudara sebelum saudara ada. Dia sudah merancang. Bahkan Alkitab mencatat, dia yang menenun saudara sejak di dalam kandungan ibu. Dia yang memberikan nafas hidup. Dia yang memelihara hidup saudara. Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dia Allah yang bertanggung jawab, kalau dia Allah yang memberikan saudara ada sampai dengan hari ini, kalau dia yang bertanggung jawab dalam hidup saya, dan dia berkata, jangan gelisah hatimu. Ini mau mengungkapkan bahwa izinkan firman itu hidup, izinkan Yesus itu berkarya dalam hidup saudara. Ketika sudah merasakan benar hadirnya Yesus Kristus, apapun kondisinya, dia berkata, jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus berkata jangan gelisah hati? Allah rindu sekali biarlah di hatimu, di hati saudara dan saya, izinkan firman itu hidup. Izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan ambil bahagian memimpin kehidupan saudara, izinkan Tuhan bertata di dalam hati saudara, memimpin hidup saudara. Ketika Tuhan bertata di dalam hati saya, dan Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, ini Tuhan yang berkata.
Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berkata, dan dia berkata jangan gelisah hati, maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu gelisah. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya sampai dengan saat ini. Dan saya kena percaya kalau saya ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Allah kita hidup, Allah kita bertanggung jawab, Allah kita hadir di dalam kehidupan kita. Yang hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Dia Allah hidup, maka dia berkata jangan gelisah hati. Melalui ayat ini, melalui statement ini, melalui kata firman Allah, melalui kata Tuhan Yesus yang berkata jangan gelisah hatimu. Tuhan mau izinkan dia berkarya dalam hidup saudara. Dia yang hidup, dia mau berbuat sesuatu dalam hidup saudara. Jangan gelisah. Di firman Tuhan. Saudara akan mengerti, memaknai. Saudara akan merasakan karya Kristus sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadirkan Kristus. Izinkan Tuhan bertahta. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak akan pernah gelisah menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu merupakan satu perayaan yang menggembirakan bagi umat Kristen. Kenaikan Yesus ke surga merupakan suatu perayaan yang sangat menggembirakan bagi umat Kristen. Karena dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ini memberikan bukti konkret, memberikan bukti nyata. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar ada, bahwa dia benar ada. Dan melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga, memberikan bukti nyata bahwa benar ada kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu, manusia tidak sama dengan mungkin ciptaan Allah yang lainnya. Sebut saja misalnya binatang yang lucu-lucu itu, yang bagus-bagus itu, yang mahal-mahal itu. Sama. Beberapa hari yang lalu saya coba saya udah lama saya bergumul pengen pelihara seekor burung perkutut. Kecil burungnya. Saya coba beli 50.000 satu ekor. Pulang baru ibu yang dengar bunyi, dan bunyinya masih pendek, kecil. Pendek, belum pandai berbunyi, masih kecil. 2 hari saya rawat di rumah, kedinginan itu burung. Karena hujan mungkin saya pikir ya sudah kalau kedinginan. Hari ketiga gerakannya mulai lemah. Hari keempat mati burung itu. Pagi-pagi saya lihat, burungnya mati. Ketika burung itu mati, saya lihat pagi-pagi saya lihat kandangnya, sudah nggak ada burungnya. Saya turunkan kandangnya, sudah jatuh, udah mati burung ini. Lalu diapain? Karena saya taruh di lantai 2 itu kandangnya, langsung saya campak ke hutan. Bangkai burung itu. Itu kalau burung. Walaupun satu ekor kecil saya beli harga 50.000. Itu belum bisa bunyi. Kata yang jual, Pak ini bagus Pak, sudah bisa bunyi, berapa harganya? 250.000. 250.000 beli ekor burung. Buat saya, aduh belum. Coba kalau 250.000 mati juga, sayang juga kan? 50.000. Burung kalau sudah mati dilempar selesai sudah. Berbeda dengan manusia, ketika Yesus naik ke surga, itu mau membuktikan bahwa benar ada kehidupan setelah kematian. Selain itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga adalah bukti bahwa dia yang datang dari surga telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan setia, dan kemudian dia kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari kenaikan Yesus ke surga secara khusus adalah mau mengajarkan umat manusia untuk memberitakan apa yang telah diajarkan ke semua orang sampai berita itu ke ujung bumi.
untuk mengingatkan saudara dan saya minimal bahwa ternyata ada kehidupan loh setelah kematian ini. Kita tidak sama dengan burung, begitu mati langsung dilempar selesai sudah, bukan. Ada kehidupan. Dan saudara Allah mau sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya mempertanggungjawabkan kehidupan setelah kematian ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi makna kenaikan Yesus ke surga berdasarkan firman Allah ini, mau hidup dalam hidup saudara, dan mau maknanya ini sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Makna kenaikan Yesus Kristus itu menjadi hidup dalam hidup saudara. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi satu pengalaman iman, tetapi menjadi satu motivasi hidup rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak hanya kontinuitas merayakan hari kenaikan, merayakan lagi tahun depan dan seterusnya, bukan. Tetapi ada satu makna yang luar biasa. Baiklah, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau memberitahu saudara dan saya, makna kelahiran Yesus Kristus ke surga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus adalah utusan Allah Bapa di surga, maka dia harus kembali ke Bapa di surga. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua bagian A, saya akan membaca buat kita sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Poin yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah Bapa di surga ke dalam dunia ini, maka dia kembali kepada Bapa di surga. Maka makna yang pertama, kita harus pahami benar bahwa Yesus itu dari surga. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, dia harus kembali kepada Bapa di surga. Karena dia dari sana, dia berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga? Yaitu Allah sendiri. Maka makna kenaikan Yesus ke surga mau memberitahu saudara bahwa dia adalah Allah yang berasal dari surga. Dia datang ke dalam dunia untuk mengasihi saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk mati buat saudara dan saya. Dan ketika tugas pelayanan dilaksanakan dengan taat dan setia, karyanya sudah nyata, benar. Saat ini dikembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kenaikan Yesus ke surga, mau memberi bukti kepada dunia, khususnya kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen, bahwa dia adalah utusan dari surga. Dan dia harus kembali ke surga setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya tidak tahu apakah ini beritanya benar atau salah. Saya tidak tahu. Kalau tidak salah, saya dengar berapa waktu yang lalu anak Presiden Jokowi, yaitu Kaisang, pernah membuka kedai goreng pisang di Kalimantan Barat di Pontianak. Saya tidak tahu benar atau salah. Waktu itu saya juga nggak sempat beli goreng pisangnya. Anaknya Jokowi yang namanya Kaisang katanya buka goreng pisang di Pontianak. Saya juga tidak tahu benar atau salah. Kalaupun benar ya nggak apa-apa, wong namanya usaha. Baik anak presiden, baik siapapun boleh berusaha. Anak presiden, karena Presiden Jokowi itu tinggalnya di Jakarta, kepala negara ibu kotanya di Jakarta. Walaupun Kaisang buka goreng pisang di Pontianak, tetapi karena dia memang anak Jokowi, dia tinggal di Jakarta, dia harus kembali lagi ke Jakarta. Dia harus kembali lagi ke Jakarta. Kenapa? Karena memang dia dari sana. Karena dia dari Jakarta, dia anaknya Jokowi, dia harus kembali ke sana. Jadi kalau dia kembali ke sana membuktikan memang dia orang sana. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yesus Kristus yang naik ke surga. Dia mau berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal, mau menyatakan bahwa dia berasal dari Bapa. Maka dia tahu karena dia yang menyediakan tempat itu buat saudara dan saya tentunya. Makna kenaikan Yesus Kristus ke surga mau meneguhkan iman kita, mau meneguhkan iman saudara dan saya bahwa dialah Allah
Dia dari surga, dia kembali ke surga. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memahami bahwa dia Allah, dia datang dari surga, dia kembali kepada Bapa di surga. Apakah selesai? No, tidak. Ayat yang ke-1 bagian B dan sampai ayat yang ke-4 saya akan baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, aku pun berada. Maaf, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dia bukan hanya kembali karena memang dia Allah dan berasal dari surga. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapa di surga, saat ini dia sedang menyediakan tempat bagi saudara. Menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Menyediakan satu tempat kehidupan kekal. Menyediakan tempat kekekalan buat iman percaya saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua menyadari bahwa bumi tempat di mana kita tinggal ini adalah tempat yang sementara. Sehingga Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat yang kekal bagi umat pilihannya. Hidup di dunia ini sementara. Tempat kita di bumi ini sementara. Sementara. Hanya sebentar saja. Saya pernah mengatakan bahwa ada satu penyanyi keroncong, sudah meninggal, mungkin artis kawakan itu sudah tua, namanya Waljina. Dia juga pernah melantunkan lagu keroncong yang baitnya berkata, hidup di dunia ini seperti ibarat orang singgah ke rumah tetangga minum air, minta minum, singgah minum doang. Sebentar. Hidup di dunia ini sebentar. Di dunia ini rumah yang kita miliki sementara. Nanti akan kita tinggalkan. Nanti akan kita tinggalkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita tinggalkan rumah di bumi ini, kalaupun kita tinggalkan tubuh ini di dalam dunia ini, Tuhan akan menyediakan, Tuhan sedang menyediakan saat ini. Ketika dia naik ke surga, dia sediakan tempat yang kekal buat saudara sekalian. Dan ada waktunya nanti dia akan datang kembali menjemput saudara. Ini kerinduan Tuhan yang luar biasa. Ini kerinduan Allah kita yang sungguh dahsyat. Dia akan datang kembali menjemput saudara, supaya di tempat di mana Allah berada, kamu pun berada. Allah punya kerinduan yang sangat luar biasa buat kita. Kalau dia naik ke surga, dia menjadikan tempat. Kalau waktunya nanti Tuhan datang, dia akan menjemput kita, supaya di mana di tempat Tuhan ada, kita pun berada di sana. Inilah kerinduan hati Tuhan Yesus Kristus. Ini indahnya kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan naiknya Yesus ke surga, dia menjadikan tempat. Tempat yang kekal. Tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu, belakangan saya dengan anak-anak saya suka lihat YouTube tentang orang bikin rumah. Di dunia ini bikin rumah. Dan saya juga lihat-lihat dan saya kaget sekali. Ada seorang arsitek atau apa saya juga nggak tahu namanya, dia posting di YouTube. Tanah ukuran 4x6. 4x6. Kalau dari luar rumah itu bentuknya sepertinya satu atap, satu lantai saja. Rumah 4x6. Tapi orang ini bisa buat rumah itu cantik sekali. Bahkan ukuran 4x6 itu bisa memuat, sudah percaya, 3 kamar loh. Wow, 3 kamar. 3-tiganya kamarnya ukurannya 2x3 kamarnya. Sedanglah untuk kita 2x3. Kita juga bukan karate di situ, ya. Untuk tidur cukup 3 kamar tidur. Berapa kamar mandi? Ada 2 kamar mandi. Saya bisa bayangkan. Waduh, indah sekali. Dari luar kelihatan, wow,
Bahkan ketiga kamarnya itu dapat jendela semua. Masih ada tempat jemur bajunya. Wow, ada dapurnya. Dan ternyata ketika di zoom ke dalam, dilihat ke dalam, rumah itu 2 lantai. Walaupun dari luar kelihatannya 1 lantai. Wah, indah sekali rumahnya. Kecil, 4 kali 6. 4 kali 6. Tetapi walaupun kecil, walaupun indah, walaupun bagus, jangan kan kecil. Rumah yang besar pun kalau sudah dilalap jago merah, habis rumah di dunia ini. Tidak usah lali dalap jago merah kalau terjadi musibah bencana alam. Mungkin kebakaran habis, mungkin tanah longsor juga habis, mungkin banjir juga habis, mungkin kena angin puting beliung di Pontianak, itu juga selesai. Kalau rumah di dunia, karena dibuat oleh tangan manusia, itulah yang dikatakan sementara. Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia naik ke surga menyediakan tempat, bukan dibuat oleh tangan manusia. Rumah itu adalah kekal untuk saudara dan saya, puji Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Maka saudara sangat disayangkan sekali kalau saudara tidak merasakan bahwa engkau berbahagia karena engkau sudah memiliki tempat yang disediakan oleh Allah, yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, dan Dia nanti akan menjemput saudara. Jadikan ini menjadi rema, jadikan ini menjadi hidup, menjadi kekuatan yang membuat kita tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Karena Dia Bapa kita, Dia kembali ke surga, dan Dia saat ini menyediakan tempat buat saudara. Maka tidak usah gelisah. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-13, langsung saya melompat sampai ke 14. Kenapa? Karena ayat itu ada percakapan antara Thomas dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia minta ditunjukkan jalan itu, kemudian dia berbicara kepada Filipus, minta ditunjukkan tentang Bapa itu. Kemudian ayat yang ke-13, 14, saya ambil yang terakhir buat kita sekalian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali diulangi dalam ayat yang ke-13 ini. Aku akan melakukannya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu murid-muridnya bersama-sama dengan Dia, betapa indah enaknya murid Yesus. Kenapa? Ketika Yesus murid-muridnya tidak ada makanan, Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang menjadi kenyang. Enak kan hadirnya Yesus, tetapi terbatas karena hanya dengan murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita, maka Dia lebih dan lebih lagi mau menjawab doa saudara. Dia dalam bagian ini mau mengatakan bahwa ketika Dia naik ke surga, kenaikan Yesus ke surga, makna yang ketiga itu mau menjawab doa saudara. Dia mau menjawab doa saudara. Sekali lagi dikatakan di situ, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, apa saja saudara doakan, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan sudah mengatakan, minta, berdoa, datang kepada Allah di dalam doa. Dalam ibadah minggu kemarin, kalau saudara masih ingat, saya mengutip khotbahnya Pendeta Heni. Pendeta Heni berkata, orang yang hatinya mulai menjauh daripada Tuhan, itu dia ciri-cirinya dia mulai merasa dirinya hebat, tidak pernah mau berdoa. Dia tidak mau libatkan Tuhan lagi, itu kata Pendeta Heni. Saya setuju sekali. Itu minggu kemarin saya khotbahkan, kalau saudara masih ingat. Saya hanya mengutip khotbah Pendeta Heni. Dan saya sepakat sekali. Orang yang mulai menjauh, hatinya menjauh daripada Tuhan, dia mulai merasa dirinya mampu.
Dia tidak mau libatkan Tuhan. Dia tidak mau berdoa lagi. Dia tidak andalkan doa lagi. Dia yang penting jalan dengan pola pikirnya sendiri. Dia tidak rindu lagi datang kepada Tuhan. Dia mau putuskan apapun, putuskan sendiri. Dia tidak punya kehausan lagi untuk berdoa. Padahal Tuhan katakan ketika dia naik ke surga, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan apa juga yang kamu minta, aku melakukannya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka poin yang ketiga, Yesus mau menjawab doa. Bagaimana Yesus menjawab doa kalau saudara tidak mau berdoa? Bapak Ibu yang terkasih, satu kerinduan Tuhan yang sangat indah, untuk meminta, untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Maka Tuhan dalam poin yang pertama, bagian pertama ayat yang 1 ayat pasal 14, jangan gelisah. Maka supaya tidak gelisah, Yesus mau menjawab doa. Berdoa, datang kepada Tuhan di dalam doa. Tekun berdoa dan terus berdoa di hadapan Tuhan. Allah rindu sekali menjawab doa saudara. Allah rindu sekali, Allah mau sekali Bapak Ibu untuk menjawab doa saudara sekalian. Yesus naik ke surga hanya untuk menjawab doa saudara. Ketika saudara mau datang kepada Allah di dalam doa. Kalau Yesus tidak naik ke surga, yang menikmati mujizat hanya murid-murid Yesus. Hanya orang yang bisa datang dengar langsung secara fisik Yesus. Tapi ketika Yesus mati, bangkit, dia naik ke surga, dia mau menjawab doa saudara. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Jangan tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa, itu ciri-ciri orang yang sudah mulai hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-11, tadi dikatakan, yang saya baca tadi dikatakan demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada pesan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Ada pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika naik ke surga. Juga kepada kita tentu pada hari ini. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia berpesan yang pertama. Kenaikan Yesus ke surga, dia berpesan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Haleluya. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga, dia berkata, ayat yang ke-11, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit, berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama. Artinya Yesus akan datang kembali. Dan bahasa saya mau katakan malam pada hari ini buat saudara dan saya hari ini, dia akan segera datang kembali buat saudara. Dia akan segera datang buat saudara. Haleluya. Ini janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Pesan Tuhan ketika dia naik ke surga pada hari ini itu, dia akan datang kembali. Dia akan datang segera. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sungguh sudah nyata sekali. Dia akan datang segera buat saudara. Oh haleluya. Tetapi ketika saudara berjaga dan berdoa, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab doamu. Ketika saudara berdoa dan berjaga, dia akan datang segera kepada saudara dan saya sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu, ada pesan Tuhan Yesus yang dia ingin sampaikan kepada saudara sekalian pada hari ini. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kalau yang pertama, pesan Tuhan tadi adalah dia akan segera datang. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Yesus naik ke surga, bukan hanya orang Galilea yang menyaksikan. Ada banyak orang menyaksikan ketika Yesus naik ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tetapi kenapa ayat 11 Yesus berkata, dan berkatalah Yesus kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat? Kenapa spesifik Yesus berkata orang Galilea? Pernahkah saudara berpikir kenapa dikatakan hai orang-orang Galilea? Saya juga pelajari, iya kenapa ya? Kok hanya orang Galilea?
Apakah hanya orang-orang Galilea saja yang ada di situ? Tentu tidak. Ternyata ketika saya coba pelajari Bapak Ibu, saya menemukan arti dari kata Galilea. Galilea itu artinya adalah roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Galilea itu artinya roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Jadi maksud dari firman Tuhan, jadi orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan dan tidak pernah berhenti hidup di dalam kekudusan. Itu orang Galilea. Orang Galilea adalah orang yang tidak pernah berhenti-hentinya mencari Tuhan, tidak pernah putus-putusnya berhenti hidup kudus di hadapan Tuhan. Mohon maaf, saya minum dulu. Orang yang tidak pernah berhenti berdoa, orang yang tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Maka ketika Yesus naik ke surga, Yesus pesan kepada orang Galilea, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa difokuskan kepada orang Galilea? Supaya semua orang melihat gaya hidup orang Galilea. Terus berputar, terus dan terus orang Galilea itu akan terus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti mencari Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Bukan seminggu sekali. Bahkan di tengah-tengah Covid ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya ada chat teman yang jauh. Lalu saya bertanya begini, bagaimana dengan ibadah kalian? Wah, ibadah kami libur om. Oh, ibadahnya libur. Sudah berapa lama libur ibadah? Ya sudah hampir 1 bulan waktu itu saya SMS-nya. Sudah hampir libur ibadah 1 bulan. Wah, terus apa kegiatan libur ibadahmu? Ya tidak kebaktian. Waduh. Jadi berhenti mencari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintah bukan bermaksud untuk kita libur ibadah lalu tidak mencari Tuhan. Justru ini kesempatan, ini waktunya menjadi Galilea saat ini. Untuk membawa seisi rumah tangga, untuk membawa keluarga, mencari Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan, tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, tidak henti-hentinya berharap kepada Tuhan. Terlebih bersyukur sudah berharap kepada Tuhan di rumah masing-masing. Ini waktunya Tuhan. Ini kesempatan Tuhan. Bukan kemudian kesempatan untuk kita libur tidak ibadah, bukan. Justru ini waktunya Tuhan menguji. Apakah saudara sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau saudara mengalami Tuhan, di rumah pun saudara akan terus mencari Tuhan. Di rumah pun saudara akan terus beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja saja mencari Tuhan. Saya sangat berpikir positif tentang Covid ini. Kenapa pemerintah kemudian membuat aturan supaya kita ibadah di rumah masing-masing, tidak ibadah secara komunal begitu. Saya rindu juga ibadah dengan saudara. Saya rindu juga menikmati peribadahan bersama kembali. Sekali lagi Bapak Ibu, saya juga rindu. Tetapi ternyata di tengah-tengah situasi ini, Tuhan ternyata punya rencana yang indah. Supaya adakah saudara benar-benar punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Yesus sudah naik ke surga. Dia naik untuk kembali ke tempat dia, memang karena dia di surga. Dia menyediakan tempat dan dia mau menjawab doa saudara. Tapi kalau saat-saat ini saudara tidak mau berdoa, saudara tidak mencari Tuhan, sudahkah saudara mengalami Tuhan? Bila kenaikan Yesus ke surga ini membawa saudara untuk mengalami Tuhan sungguh-sungguh, mari ambil kesempatan untuk lebih dan lebih lagi mencari Tuhan. Makna kenaikan Yesus ini mau membuat saudara untuk lebih dan lebih lagi menjadi Galilea, menjadi orang-orang yang terus dan terus tidak berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti hidup dalam berpengharapan. Biarlah berkat kenaikan Yesus Kristus hari ini sungguh memberkati saudara sekalian. Setialah di dalam doa. Setialah dalam bersekutu secara pribadi di rumah saudara masing-masing. Tuhan sedang memperhitungkan iman percaya saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat anugerah kasih setiamu yang sungguh ajaib itu. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau dari surga dan kembali ke surga. Dan saat ini kami bersyukur karena Engkau sedang menyediakan tempat yang teramat indah, tempat yang kekal, tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tempat yang tidak dimakan ngengat dan karat itu Tuhan. Itu menjadi milik kami percaya Bapa. Ajari kami untuk terus berdoa. Ajari kami untuk terus setia berpengharapan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti memberitakan firman Allah. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada jemaat-Mu Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Supaya umat-Mu semakin hari di tengah kondisi apapun tidak gelisah, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum saudara pulang ke rumah atau kembali ke dalam kehidupan saudara masing-masing hari ini, saya percaya saudara terus boleh mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya saudara terus mengalami jamahan Tuhan. Saya rindu sekali berikan hidup saudara untuk Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya rindu mengajak kepada saudara untuk serahkan hidup ini kepada Tuhan dengan mengatakan satu pujian, kalau ku hidup, hidupku ini hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu Yesus. Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik buat saudara. Biarlah mataku ini boleh memandang Engkau. Biarlah hati kita boleh tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dunia tidak bisa pisahkan kita dengan kasih Allah. Mari dengan sikap berdoa. Di hari kenaikan Yesus Kristus, kita semakin ambil komitmen mau hidup bagi Yesus. Kita angkat pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang wajah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa. Hari ini Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengenang kembali, merayakan dengan sukacita. Sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, hari ini kami sungguh menyadari bahwa Allah punya rencana yang teramat indah. Allah memiliki pesan yang sangat dahsyat di hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus ke surga. Sebagaimana Engkau berpesan kepada orang Galilea yang hidup terus dan terus mencari Tuhan, ajari kami untuk terus mencari Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kondisi apapun kami terus mencari Tuhan Yesus Kristus. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang dengan sukacita boleh berdiam diri mencari wajah Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah pergumulan mereka Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka. Hormat dan kemuliaan Bapa kami kembalikan kepadamu. Dan kami mau tutup ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami senantiasa. Terpujilah nama Bapa kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita bersama-sama. Kita mau menutup ibadah kita, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus.
Ya saudara dengan rendah hati mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, serta arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di surga pada saat ini berkatnya tercurah dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan sekalian. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga itu, kasihnya senantiasa mengasihi umatmu. Dan penghiburan Allah Roh Kudus yang engkau curahkan atas umatmu Tuhan, saat ini tercurah dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan sekalian. Biarlah Roh Kudusnya menyertai sidang jemaatmu Tuhan, hadir dalam kehidupan kami saat ini, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepadalah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hamba Tuhan, keluarga Gembala Sidang, mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara lebih tekun di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.